Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 558. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Roh
Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis pada kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyinya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita membaca responsoria. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita bersama-sama. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya, menurut kehendak-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan
Kor dari Ina Esther dilanjutkan dengan Ama Jericho.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita dalam 1 minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 2 November 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan mendengar seruan hambanya. Yang kedua, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 9 November 2025 kita memakai bahasa Batak. Yang ketiga, pengkhotbah tamu. Pada minggu kita hari ini yang melayani firman Tuhan dalam ibadah pukul 10 WIB adalah Amang Pendeta Marudut Siahaan STH, pimpinan Jemaat HKBP Kota Depok, dan Pendeta Esron Baktiar Tampubolon MTH melayani di HKBP Kota Depok di ibadah pukul 10 WIB sekaligus melaksanakan perpisahan. Yang keempat, pemberian ulos untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan pemberian ulos kepada Ibu Renville Pardede, lahir 28 Oktober 1953, 72 tahun, dari sektor Filipi. Yang kelima, amplop pembangunan. Pada minggu kita hari ini di persembahan yang kedua, kita mengumpulkan amplop pembangunan. Yang keenam, rapat panitia Natal umum dan panitia Natal kategorial. Di hari Senin 3 November 2025 diadakan rapat panitia Natal umum dan panitia Natal kategorial bertempat di aula gereja mulai pukul 19 WIB. Dimohon kepada seluruh panitia Natal umum dan kategorial untuk dapat hadir. Yang ketujuh, rapat panitia Pesta Gotilon. Di hari Senin 3 November 2025 diadakan rapat panitia Pesta Gotilon bertempat di gereja lantai 2 mulai pukul 19 WIB. Dimohon kepada seluruh panitia Pesta Gotilon untuk dapat hadir. Yang ke-8, kebaktian sektor. Hari Senin 3 November 2025 sektor Judea di rumah keluarga B. Sihombing Inang Situa R. Boru Tapu Bolon. Alamat bisa kita lihat di layar depan. Hari Selasa 4 November 2025 sektor Kanaan di rumah keluarga Situa M. Lumban Tobing Boru Simajuntak. Sektor Galatia di rumah keluarga Julian Mikael Boru Simanukalit. Sektor Filipi di rumah keluarga M. Silalahi Situa H. Boru Siaturi. Sektor Philadelphia di rumah keluarga Nyonya Simbolon Boru Sinaga. Hari Rabu 5 November 2025 di sektor Sion di rumah keluarga JF Samosir Boru Dolok Saribu. Sektor Betania di rumah Perhalado. Sektor Roma di rumah keluarga A. Sipayung Boru Sitopul. Sektor Nazaret di rumah keluarga UM Raja Guguk Boru Sinaga. Sektor Kolose di rumah keluarga Nyonya F. Marbun Boru Manurung. Sektor Bethlehem di rumah keluarga Nyonya Sitohang Boru Pangaribuan. Yang ke-9, ibadah pesta puncak Gotilon. Di hari Minggu tanggal 9 November yang akan datang, gereja kita mengadakan ibadah dan pesta puncak Gotilon mulai pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Untuk itu pada hari Minggu 9 November 2025 ibadah diadakan hanya 1 sesi dan sekolah minggu ditiadakan. Yang ke-10, amplop Gotilon.
di hari Minggu tanggal 9 November yang akan datang kita mengumpulkan amplop gotilon. Yang ke-11 warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Bram Benaya Partahi Pardede SE, anak dari Bapak Arifin Bungaran Pardede, Ibu Arion Borusiahaan, alamat Komplek Koperasi Jalan Radar Auri Cimanggis Depok, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dengan tunangannya Triana Pidayanti Boru Situmeang, Sarjana Teknik, putri dari Bapak Herbin Situmeang, Ibu Marsita Boru Pajaitan, alamat Jalan Kubah Komplek GKPI, lingkungan 18 Kuala Bekala, Medan. Jemaat GKPI Kuala Bekala, Resort Kuala Bekala Medan, pemberkatan nikah di hari Sabtu 8 November 2025 di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, masuk pukul 8.30 WIB. Yang ke-12, pesan rapat pendeta Hatopan HKBP. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengar pesan rapat pendeta Hatopan HKBP. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada 26 Oktober 2025 865 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 3 sampai 9 November 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ke-15, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 16 kepala keluarga sebanyak Rp2.875.000. Yang ke-16, persembahan bulanan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 16 kepala keluarga sebanyak Rp2.645.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan November 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang ke-17, keuangan gereja. Huria Rp15.467.400, pembangunan Rp1.477.400, sentralisasi atau pusat Rp9.924.200, jumlah Rp26.869.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya dan kemuliaannya. Mari kita dengarkan pesan rapat pendeta Hatopan HKBP tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Kepada seluruh warga jemaat dan perhalado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat, kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus, tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17.
yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral profetik. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, rapat pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT Toba Valve Lestari atau TPL yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Di tanah, air dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan praeses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit soal korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan juga kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaharuan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai 2029, Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dan semangat pelayanan yang profesional, profetik, dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus. Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sipoholon 30 Oktober 2025, atas nama seluruh peserta rapat pendeta Hatopan, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Songonima surat Sian Seminarium Sipoholon. Kita dengarkan kor dari Ama Salom.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah selamat dalam perjalanan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita hari ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dengarkan dan kita simak. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Riwayat Nehemia bin Hakkalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, kalau kita lihat secara kasat mata, setidaknya ada 3 sikap atau respon
manusia terhadap kondisi yang memprihatinkan, keadaan yang memprihatinkan. Yang pertama adalah sikap tidak mau tahu atas keadaan, menghindar dan tidak mau terlibat untuk memperbaikinya. Jadi cuek saja. Dia asik dengan menikmati dirinya sendiri, tidak peduli dengan keadaan. Sikap kedua adalah sikap prihatin, namun tidak berbuat apa-apa. Atar sarupa may mularong tulma asiro haate inna aleho dan ido selesai dengan orang benasing. Kasihannya, tapi tidak ada berbuat apa-apa. Tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Banyak komentar, banyak menganalisa dan ide-ide muncul dalam pikirannya, tetapi tidak ada action plan-nya. Tidak melakukan apa-apa. Bahkan di zaman sekarang ini, di zaman media sosial ini, orang-orang justru mengambil keuntungan dari keadaan yang chaos. Arong jol mamadabu di sepeda motor ma video hodoi ula. Baru diupload. Di bawah Messi belga kasihan ya naholan itu. Tidak ada yang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang prihatin secara praksis dan berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan. Yang mana kita? Ini menjadi pertanyaan. Apakah kita yang nomor satu, yang tidak mau tahu, atau yang kedua seolah-olah peduli dengan mengatakan kasihan tapi tidak berbuat apa-apa, atau dia prihatin dan melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan chaos atau yang memprihatinkan itu. Kita belajar Bapak Ibu dan saudara-saudari dari Nabi Nehemia ini. Tadi pekerjaannya disebutkan sebagai apa, Menginang? Seorang juru minuman raja, hanya pelayan, memastikan apa yang dikonsumsi diminum oleh raja itu benar-benar steril, sehat, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Itulah pekerjaannya di istana. Tapi walaupun dia hanya sebagai seorang juru minuman raja, dia menikmati kehidupan yang nyaman. Namanya di istana raja. Segala sesuatu bagi dia itu tersedia. Kalau mungkin di zaman sekarang ini sudah tersedia mobil pribadi, asisten pribadi untuk melakukan rumah tinggal yang mewah. Itulah kondisi Nehemia. Tetapi saat mendengar kabar tentang tembok Yerusalem yang sudah hancur itu, dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilakukannya. Tadi disebutkan dia sedih, menangis, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Hatinya yang walaupun hidup dalam suasana yang nyaman masih tetap terikat di Yerusalem yang jauh dari pembuangan. Dia masih ingat saudara-saudarinya yang ada di Yerusalem, orang-orang Yehuda dan orang-orang Yahudi. Dia berduka atas keadaan itu. Tetapi dia tidak hanya berduka dan mengatakan sedih, melainkan dia berusaha memperbaiki keadaan Yerusalem supaya Yerusalem pulih kembali. Dan inilah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menjadi teladan bagi kita. Nehemia memberikan bagi kita satu nilai bagaimana kita dapat merespon keadaan yang memprihatinkan, supaya kita punya peran sekecil apapun itu, kita punya peran untuk memperbaiki, untuk memulihkan. Dicatat dalam ayat 2 sampai ayat 4, Nehemia memiliki keprihatinan yang tulus, menanyakan keadaan Yerusalem dan umat yang tersisa. Dan kiranya kita juga demikian saat ini. Kita yang ada di perantauan ini perlu juga kita tahu apa yang terjadi di kampung halaman. Apa yang terjadi di sana. Dan setidaknya kita boleh melakukan sesuatu untuk membangun, memulihkan keadaan.
Jadi itu bukan hanya slogan-slogan soal bagaimana kerusakan alam terjadi di Tapanuli Raya. Itu adalah sesuatu yang real, yang memang tidak berapa lama lagi kalau itu dibiarkan, maka Tapanuli Raya ini akan hancur. Biasanya Manginang kalau rapat pendeta di sana sudah ada himbauan masing-masing peserta bawa payung. Karena memang di sana hujan, curah hujannya mulai dari pagi sampai sore akan ada hujan. Tapi selama 5 hari kemarin di situ tidak ada hujan, kering kerontang. Ada yang bawa payung tidak dipakai lagi. Kita perlu sedikit punya perhatian khusus bagaimana kita dalam keadaan kita, katakanlah mungkin tidak semua kita ini mapan, tapi dalam kondisi yang membutuhkan perhatian itu, apa peran kita? Karena memang salah satu tugas gereja adalah sejak masa penciptaan itu adalah memelihara alam. Karena dari alam inilah manusia hidup. Itu dicatat dalam Kejadian 1 ayat 27, 28, 29. Bagaimana Allah menitipkan kepada Adam dan Hawa bumi itu yang diwakili oleh Taman Eden. Peliharalah itu dan kuasailah itu. Dan di sanalah kita hidup. Apa yang dilakukan Nehemia? Tadi sudah kita baca dalam ayat 4, menangis, berkabung, berpuasa dan berdoa. Ada keprihatinan yang tulus. Jadi tidak hanya bertanya tentang Yerusalem, tapi itu pun adalah sebagai tanda bahwa dia peduli. Dan dia mulai dengan satu nilai spiritual dulu, yaitu dia menangis, dia berkabung, kemudian dia berpuasa dan berdoa. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, inilah yang menjadi pesan yang pertama dari firman Tuhan. Seorang percaya, apakah dia pelayan jemaat atau seorang jemaat Tuhan, pasti hatinya akan digerakkan oleh belas kasihan sebagai titik awal untuk pemulihan dan pembaharuan. Belas kasihan itu, sense of solidarity, yang membuat dia membuka hati untuk memikirkan dan akhirnya melakukan sesuatu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Nehemia, dan kiranya itu juga menjadi pertanyaan bagi kita. Setelah kita memiliki nilai belas kasih, apa yang kita lakukan? Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanya berduka, tetapi membawa semuanya kepada Tuhan. Di Bodibana tu debata holsonai. Isi doanya juga bisa menjadi model doa yang kuat bagi kita. Diawali dengan bahwa Nehemia, dan kiranya kita juga Bapak, Ibu dan saudara-saudari mengenal Allah yang maha besar dan setia itu. Ayat 5 dicatat, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar. Ini nilai pengakuan pertama dari doa kita. Ketika seseorang berdoa, dia tahu alamat doanya itu adalah benar-benar yang memiliki kuasa, yang sanggup melakukan, yang sanggup menolong untuk menyelesaikan persoalan pergumulan hidupnya. Tidak mungkin kita memohon kepada sesuatu yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak mungkin kita berdoa kepada Tuhan yang lemah, yang tidak sanggup melakukan apa-apa. Tetapi kita berdoa adalah karena kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah semesta langit, Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang dahsyat. Itulah yang Nehemia mengawali doanya dengan meninggikan Tuhan, bukan langsung kepada keluhan-keluhan yang diharapkannya. Lalu yang kedua, dia mengaku dosa secara jujur. Itu dicatat dalam ayat 6 sampai ayat 7. Dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi mengaku dosa bahwa dirinya dan bangsanya sudah berdosa. Nah, pengakuan dosa inilah yang paling susah bagi banyak orang.
Dan kiranya ritual dalam ibadah kita setiap hari Minggu ketika ada mohon pengakuan dosa itu dan doa pengakuan dosa, itu adalah bagian yang benar-benar menjadi sesuatu yang ada dalam diri kita. Dakolan bagian ini agenda nah akan terlewatkan. Banyak orang yang justru hanya jatuh kepada membela diri, membenarkan diri, bahkan atas dosa-dosanya sendiri pun. Alam memang siya mulana inung asongoni si Adam dohot si Hawa. Ado di dokko si Hawa tahe kamanginang dung dipaingok Tuhan ibana. Ulo kido mga lihat tuaw. Ado di dokko si Adam. Ido boru-boru naniliho mido mga lihat tuaw sa hupangan. Dan sifat keberdosaan seperti ini hadir sampai sekarang. Orang kurang jujur mengaku bahwa dia bersalah, tetapi justru mau membela diri, bahkan menutupi satu dosa dengan dosa lain. Maka kita diingatkan untuk mari mau mengaku dosa dan kesalahan. Pemulihan akan terjadi. Keluarga, gereja akan dipulihkan kembali ketika dimulai dari pengakuan jujur akan dosa dan kesalahan. Ini menjadi penting. Lalu yang berikut, apa yang dilakukan oleh Nehemia dan dicatat dalam ayat 8 sampai ayat 9, dia mengakui, setelah mengakui dosa, dia mengingatkan Tuhan tentang janji-janji Tuhan dulunya yang pernah dia ucapkan kepada nenek moyangnya. Nehemia mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada Musa. Mungkin kita juga bisa mengingatkan, meminta belas kasih Tuhan soal apa yang harus kita terima setelah kita mengaku dosa. Buido tadoko kona kadamang do daina hodo na marbaga-baga tiki. Bukan berarti Tuhan lupa, tetapi kita mau diingatkan soal bahwa hidup kita ini adalah ada dalam rancangan Tuhan itu. Kalau rancangan Tuhan itu dulunya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, mari kita akui itu di dalam doa kita. Supaya ketika pengakuan itu hadir, kita boleh dengan lega meminta, memohon agar Tuhan memberikan kelimpahan bagi kita. Jadi kita memohon seperti Nehemia memohon berdasarkan janji Tuhan yang sudah pernah diucapkannya. Lalu yang keempat adalah mari kita selalu berusaha untuk memohon kemurahan agar Tuhan mau bertindak atas kehidupan kita. Karena tidak mungkin Nehemia bisa bekerja sendiri tanpa topangan Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bagaimana kita masing-masing punya peran, tetapi kita ingat dalam peran kita itu kita harus memohon Tuhan agar Tuhan memberikan kelimpahan rahmat, kelimpahan kasih karunia, dan berbagai hal yang menjadi bagian dari anugerah dan kasih setia Tuhan itu. Sehingga setelah berdoa, orang-orang percaya akan siap bertindak dan melakukan sesuatu itu dengan imannya. Jadi bukan berdasarkan kemampuannya sendiri. Nah, songoni mahitak kadamang dok dainang. Mulu saya tak pikirin na marhuriau boy do gabe sesuatu na melelahkan ate. Bisa. Tetapi kalau itu kita pikirkan sendiri, kita rancang sendiri, kita lakukan sendiri, maka yang ketemu dengan kita adalah kelelahan. Kelelahan akan bermuara kepada sungut-sungut keluhan. Tetapi jika kita memulainya dengan itu tadi, mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kita rancangkan. Inilah bagian yang terakhir dari firman Tuhan hari ini, bahwa dari doa kita menuju tindakan. Apa yang disebutkan oleh Nehemia? Dia mengatakan, aku ini juru minuman raja. Hanya seorang juru minuman raja, tidak lebih dari seseorang yang hanya pelayan raja. Tetapi dia memiliki iman yang luar biasa untuk dapat melakukan sesuatu. Dia siap menjadi alat Tuhan
meskipun posisinya tidak terlalu menggembirakan untuk satu pekerjaan besar. Dan kiranya ini juga menjadi motivasi bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan. Tuhan memakai siapapun, setiap orang di antara di dalam gereja ini sekarang, setiap kita Tuhan mau pakai, bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi karena kita mau mencondongkan diri kita dan iman kita kepada belas kasih Tuhan. Jadi pelayanan kita, aktivitas kita yang sejak itu lahir dari doa dan kepedulian, sehingga masing-masing orang pasti punya makna. Ido natabai nak kadamang dok dainang ditiki tarancang pesta gotilo di gereja Tasoni. Dangalani nagudak kepeng nizolmai asa ikodoh ibana marlas niroha. Alayoti pedipeu ibana bodo ibana marlas niroha. Karena bagian dari yang dia lakukan itu adalah bagian dari ucapan syukur yang lahir dari iman, sehingga apa yang didoakannya selama ini dia lakukan menjadi satu action dan menghasilkan sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan dan menggembirakan hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita melihat bangsa kita dalam keprihatinan, mungkin juga gereja kita, mungkin juga keluarga kita, saya gudang doa keluarga memiliki masa-masa prihatin. Mari kita mulai dari keprihatinan. Kalau orang mau prihatin dengan keadaan, itu akan membuka pikirannya untuk membiarkan Tuhan memberi arah dan kekuatan untuk melakukannya. Kemudian dia akan bertindak dalam imannya, bukan hanya dengan pikirannya. Dan oleh karena itu marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari, bersedialah untuk dipakai Tuhan membawa perubahan sekecil apapun itu, karena kelak apapun yang boleh kita lakukan, apapun yang boleh kita perbuat di dalam gereja kita, di tengah keluarga, di tengah bangsa kita ini, akan menjadi satu buah dari iman dan doa yang Tuhan akan melihatnya dari belas kasihannya, sehingga dia akan menjawabnya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, atas cinta kasih-Mu kami boleh menikmati firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami berseru kepadamu di dalam iman, karena Tuhan mengingatkan kami supaya memiliki keprihatinan atas keadaan kami, supaya kami tidak merasa nyaman sekalipun kami mungkin memiliki fasilitas yang membuat kami nyaman, tidak berdiam di sana, melainkan peduli sebagaimana yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu Nehemia. Biarlah itu menjadi teladan bagi kami, menunjukkan kepedulian kami di tengah-tengah kehidupan kami yang benar-benar membutuhkan sapaan, kepedulian, perhatian. Dalam kelemahan kami datang memohon kemurahan-Mu untuk memampukan kami melakukan firman-Mu. Bapa di dalam surga, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini, secara khusus yang hadir dalam ibadah pagi ini, Engkau mengetahui dan melihat dari kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami hanya mengarahkan hati, pikiran kami dan iman kami kepadamu, supaya dalam menjalani kehidupan dan ketika kami harus menghadapi berbagai pergumulan, kami hanya bersandar dan berseru hanya kepada Tuhan saja. Bapa di surga, tolonglah kami untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan, baik di tengah keluarga, di gereja, dan di tengah bangsa kami ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Engkau akan menghadirkan kebaikan-Mu lewat pekerjaan-pekerjaan umat-Mu, dan mereka akan beroleh kasih karunia daripada Tuhan, mencukupkan segala sesuatu yang perlu bagi kehidupan mereka. Yang berduka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkaulah yang hadir menjadi tabib yang ajaib untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Engkau berikan juga bagi mereka hikmat supaya dapat mencari dan menemukan tempat berobat, dan bahkan juga obat dan makanan dan minuman menjadi media Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Engkau memberikan kesabaran supaya jikalaupun masih harus lama menantikan kesembuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati juga pelayanan kami pagi hari ini, mulai dari soundman, multimedia,
pemusik dan song leader, penerima tamu, kolektan, pembaca warta dan liturgis, dan juga paduan suara kor yang sudah dinaikkan menjadi pujian oleh pengumuman kor dalam ibadah pagi ini. Engkau memberkati itu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya lewat itu nama Tuhan dimuliakan, jemaatmu boleh bersukacita, membawa damai sejahtera pulang ke rumah mereka masing-masing. Biarlah ibadah kami ini menjadi pendorong dan penopang untuk kami boleh menikmati seminggu ke depan dalam suasana sukacita. Kami boleh dalam kekuatan baru, semangat yang baru untuk menjalani kehidupan kami dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bawakan dalam doa kami ini untuk acara ibadah dan pesta puncak tahun transformasi 2025 HKBP Distrik 28 Deboskap yang akan dilaksanakan nanti pada pukul 13.30. Biarlah juga itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk kehadiran Eporus kami, supaya beliau Engkau urapi, memberikan pesan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu. Kami juga memohon kemurahan-Mu untuk menolong kami HKBP Cimanggis di dalam melaksanakan pesta Gotilon untuk minggu depan. Kiranya panitia yang sudah mempersiapkannya Tuhan berkati, berikan hikmat bijaksana bagi mereka sehingga pesta Gotilon kami benar-benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki, bahwa jemaat-Mu datang untuk mengucap syukur atas berkat dan karunia Tuhan dalam 1 tahun ini dalam kehidupan mereka. Apapun yang sudah kami terima, biarlah Tuhan berkati dan memberikan bagi kami segala sesuatu yang perlu lewat pekerjaan-pekerjaan kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhanlah yang memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran kementerian dan juga lembaga-lembaga legislatif dan juga yudikatif, supaya mereka bersinergi untuk melaksanakan pelayanan pemerintahan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga memohon kemurahan-Mu untuk memberkati cuaca dan iklim yang sudah jauh dari yang Tuhan harapkan keadaannya, oleh karena banyaknya polusi dan juga perusakan-perusakan lingkungan. Bapa di sorga, ampuni dosa kami. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi bagian dari yang akan melestarikan lingkungan lewat pekerjaan-pekerjaan kecil yang boleh kami lakukan. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan berkenan atasnya, dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Yesus menghiburku.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang mana? 37.